Satpol PP Kota Semarang menyegel puluhan bangunan tanpa surat izin mendirikan bangunan atau IMB di lahan seluas 8.200 meter persegi di Kampung Karangjangkang, Semarang Barat. Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto menjelaskan pihaknya sudah 3 kali memperingatkan warga setempat untuk menunjukkan surat IMB. Namun warga tidak mampu memenuhinya. Fajar mengimbau kepada masyarakat yang terdampak untuk menghubungi pihak kelurahan setempat karena sudah disediakan tali asi dari pemerintah. Proses penyegelan puluhan bangunan tanpa IMB di Kampung Karangjangkang, Semarang Barat sempat diwarnai adu mulut hingga pemblokiran jalan oleh warga setempat yang tak terima bangunan mereka disegel. Kuasa hukum pemilik lahan Rizal Tamrin menjelaskan pihaknya sudah melakukan mediasi musyawarah sejak tahun 2011 lalu, tetapi tidak membuahkan hasil. Rizal menambahkan bahwa pemilik lahan atas nama Putut Sutopo juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia atas lahan yang dimilikinya yang saat ini telah dibangun 93 bangunan ilegal tersebut. Sementara itu, warga yang tinggal di kampung tersebut mengaku bersalah karena mendirikan bangunan tanpa IMB. Tak mau jadi korban mafia tanah, sejumlah warga Gamasan Bandungan Kabupaten Semarang membongkar pagar yang mengelilingi tanah mereka yang diklaim sudah dimiliki oleh seorang pengusaha bernama Tan Sugiharto. Aksi ini pun dilakukan setelah warga memenangkan gugatan kepemilikan di tingkat Mahkamah Agung. Hingga Sabtu malam, pihak Tan Sugiharto yang mengklaim memiliki tanah tersebut belum memberikan pernyataan sikap apapun atas terjadinya aksi pembongkaran pagar oleh warga. Jembatan penghubung antar desa di Dusun Banaran, Desa Banca, Kecamatan Banca, Kabupaten Semarang patah usai diterjang banjir. Puluhan kepala keluarga terancam terisolir. Jembatan yang patah ini merupakan satu-satunya akses warga untuk beraktivitas. Warga berharap agar jembatan segera diperbaiki. Seorang warga di desa Weding Demak yang hendak mengisi ceramah subuh di masjid menjadi korban tabrak lari. Kecelakaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei jam 5 pagi tersebut membuat korban meninggal dunia dengan luka yang cukup parah. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi berhasil membekuk pengemudi mobil yang sempat kabur saat memperbaiki mobil di Semarang. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kabur karena takut jika menjadi korban amukan massa. Polresta Surakarta menetapkan H, pelaku dugaan kasus pemukulan petugas polisi sebagai tersangka. Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simatjuntak menyampaikan, tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal penganiayaan dengan pemberatan dan pasal melakukan perlawanan terhadap polisi yang tengah melaksanakan tugas. Sebelumnya, tersangka H diduga melakukan perlawanan dan melakukan pemukulan terhadap petugas kepolisian yang tengah melaksanakan tugas operasi justisi terkait protokol kesehatan COVID-19. Polres Kudus berhasil mengungkap meninggalnya gadis secara misterius di Desa Kedungdowo. Kapolres Kudus AKBP Aditya Suryadharma menyampaikan, meninggalnya gadis di dalam rumah karena murni pembunuhan. Pelaku pembunuhan yakni ayah kandung korban. Sebelum menghabisi korban, pelaku sempat menyetubuhi korban terlebih dahulu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 338 KUHP tentang perlindungan anak, ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara.